Halo, selamat siang teman-teman EV Rider Indonesia. Kali ini kita kembali di segmen bincang-bincang motor listrik ya, Molis. Oke, kemarin kan kita sudah ngobrol soal cara memilih motor listrik ya. Nah, saya mau coba kasih paham sekarang soal baterai ya. Jadi baterai ini kalau teman-teman lihat biasanya memang ditampilkan sebagai jarak tempuh gitu ya. Tapi baterai sendiri hakikatnya ada satuannya, yaitu berupa kWh, kapasitas baterainya. Ya, seperti di meteran itu kalau beli token. Dan itu dibagi lagi menjadi voltase dan ampere, tegangan dan arusnya ya. Jadi misalnya nih Polytron Fox S ini kapasitas baterainya adalah 72 volt 24 ampere ya kalau nggak salah ya. Jadi tinggal dikalikan aja 72 kali 24 dapat 1,9 kWh. Nah, kapasitasnya seperti itu. Jadi semakin gede voltase baterai, semakin harusnya sih semakin kencang ya, mesinnya bisa ngambil daya. Jadi yang kalau saya lihat yang di pasaran ini biasanya ada dua nih untuk motor listrik ya, ada yang 72 volt dan 60 volt. Nah, memang bedanya cuma di ampere hour-nya aja. Ada yang 24 kW dan 24 Ah, ada yang 50 Ah, ada yang 48 Ah. Nah, macam-macam lah. Dan kalau saya lihat kisarannya di standarnya satu baterai itu ada di sekitar 1500 sampai 1900 watt hour ya, atau 1,5 sampai 2,9 kWh itu standarnya. Ya, jadi kalau kalian mau lebih eksak ya, mau lebih apa sih namanya, lebih akurat menilai kapasitas baterainya ketimbang daya tempuh yang diklaim pabrik, yang penting ini aja, pakai dikalikan aja voltase dan ampere hour-nya serta kWh-nya. Karena apa ya, jarak tempuh kan klaim bisa macam-macam ya, ada pertimbangannya yang kita akan berbeda-beda, misalnya bobot motor, kecepatan rata-rata, dan bobot penumpang, bobot pengendara penumpang. Jadi ini, jadi klaim yang sama misalnya 60 km itu kita bisa beda ini ya, dengan kWh-nya. Nah, itu satu, kapasitas baterai. Dua, sistem charging baterai. Yang saya lihat sekarang ada tiga jenis charging ya. Yang satu itu charging langsung dari motor. Jadi kalau ngecas baterai ya harus ngecasnya dari motornya. Baterai nggak bisa dia nggak pindah-pindahin. Habis itu dua, baterai yang bisa diangkat, dicabut. Jadi baterai bisa dicabut untuk dicas. Yang ketiga, baterai swap. Baterai swap artinya baterai ini bisa diganti, ditukar di beberapa swap station yang tersedia, yang disediakan oleh pabriknya masing-masing ya.
Nah, kalau yang baterai tanam yang pertama yang cas di motor memang kekurangannya ya jelas. Ini satu, kita perlu banget namanya kabel ekstensi, karena kabel carrier-nya walaupun biasanya cukup panjang, ada tapi ada tempat-tempat yang darurat, misalnya mau cas di minimarket atau di kantor, kita perlu kabel ekstensinya. Kita kan jarang colokan ada di luar ruangan, ini kan di dalam ruangan. Nah, saya sendiri pakai Polytron Fox S ya, dengan sistem cas baterai motor juga. Saya sendiri saya pakai kabel ekstensi. Dulu saya pakai kabel ekstensi 10 meter ya, tapi lama-lama saya pikir terlalu panjang, jarang juga kepake maksimal, gulungnya lama, habis itu nggak makan tempat juga lumayan. Jadi saya sekarang pakai yang 5 meter. Nih, kabel ekstensi juga harus hati-hati ya, karena yang ngecas ini harus tegangan dan arusnya cukup tinggi, jadi harus pilih kabel ekstensi yang mumpuni. Jangan sampai nanti kabelnya kebakar, berabe. Nah, yang kedua itu ada sistem baterai yang bisa dicabut pasang. Ini contohnya, ini apa ya, Alfa Bova. Nah, ini biasa baterainya nih bisa dicabut, keluarin dari motor. Jadi ada yang biasanya mereka ini ya bisa cas dari motor juga ya, yang nomor 1. Tapi bisa juga dicabut dan dicas. Ini enaknya apa? Kita bisa bawa masuk nih ke dalam ruangan, jadi ngecasnya aman, nggak takut kehujanan ya, karena rata-rata charger baterai ini tidak waterproof. Habis itu ya nggak kepanasan, karena cas baterai dalam keadaan panas juga tidak disarankan. Di situ kalau baterainya bermasalah, mau ganti gampang. Terus lagi satu, biasanya motor-motor yang punya kapabilitas bongkar pasang baterai ini, biasanya dia rata-rata punya ini baterai cadangan, jadi bisa nambah baterai. Kalau mau baterai juga enak juga, karena apa? Karena kedua baterainya ada charger masing-masing, itu ya 2 kali lebih cepat yang ngecas ya, karena langsung sekalian ngecas 2 baterai pakai 2 charger. Yang ketiga, baterai swap. Nah, baterai swap ini adalah yang salah satu yang unik ya. Karena apa? Karena kita nggak perlu nunggu lama-lama buat ngecas. Kita cuma tinggal datang ke stasiun gantian baterai, tukar baterainya dengan baterai yang baru yang isi. Contohnya nih, Smooth dengan baterai swap. Di situ Volta dengan sistem ganti baterai, terus ada juga Kilats ya, sama apa ya, Uiko. Saya nggak tahu nih motor apa aja pakai Uiko. Kalau Kilats tuh kayaknya Bova ya, sama New. Tellernya ada di Sanur. Nah, habis itu enaknya apa? Ya jelas itu bisa di saat darurat bisa ganti baterai dengan cepat. Tapi enaknya sekarang tergantung juga ini, kita ketergantungan sama ini stasiunnya. Kalau dalam kota biasanya gampang ditemukan si stop stationnya, aman. Nah tapi kalau luar kota bakal agak sulit nyari ininya. Dan kadang stop station yang kita pilih juga nggak selalu sedia baterai ya. Walaupun beberapa yang saya lihat ada sistem bookingnya.
Saya sendiri kurang begitu paham ya karena nggak pakai sistem swab. Mungkin teman-teman ada yang bisa kasih saya paham lewat komen. Di situ skemanya juga macam-macam ya, ada yang ya smooth, yang per kuota, jadi swab baterai benar-benar free unlimited karena kita bayarnya per kilometer. Ada juga yang sistemnya kayak Volta, jadi kita sebulan dapat 10 kali jatah untuk ganti baterai. Lewat dari itu atau mungkin bayar ya. Kekurangannya selain ketergantungan dengan swab station adalah baterai yang kita dapat belum tentu kualitas yang bagus. Kadang ada baterai lama kan, apalagi mungkin banyak teman-teman ojek online yang pakai sistem swab baterai ini yang ya berarti penggunaan baterai sudah sangat pakai gitu. Saya sendiri punya Volta Mandala tapi belum pernah ganti baterai karena takut aja, ini kan baterai baru kan dapatnya malah baterai yang kualitas jelek ya, agak sedih juga kan. Di situ ini rata-rata baterai swab ini adalah hybrid ya, karena nomor 3 swab, nomor 2 bisa cas baterai di luar. Misalnya GoPass itu bisa cas di luar selain swab, jadi yang nggak benar-benar tergantung dengan swab station. Smooth pun dengan sistem baterai swabnya juga ini ya, apa namanya, ya ada opsinya, tapi setahu saya opsinya untuk home charging ya namanya, itu kita harus di alatnya harganya sekitar 1,5 juta, dan ini alat carrier-nya kalau saya lihat kayak cukup besar, jadi mungkin agak kurang bisa dimasukin bagasi untuk bawa-bawa perjalanan jauh, mungkin agak sulit harus diakal. Kalau GoPass saya lihat teman itu chargernya ukurannya normal aja, jadi bisa gampang dibawa. Nah kalau Volta sendiri ya ini 123 ya, ini bisa cas dari motor sendiri, bisa dicabut, bisa juga di swab walaupun dengan limitasi. Walaupun saya sendiri belum pernah swab di baterai, kasihan akhirnya dapat single, jadi ya selama belum perlu banget kayaknya nggak ganti dulu deh. Nah, habis itu penjualan baterai juga ada skemanya tersendiri. Ada yang seperti saya bahas di modus kemarin ya, ada yang standar kita beli motor dapat baterai, ada yang kayak smooth kita beli motor baterainya sewa dengan kuota. Ada juga yang sewanya fix ya, Polytron sebulan sekian ratus ribu, 125 sampai 200 ribu tergantung jenis motornya dan plat mau dipakai berapapun. Kalau smooth antara 35 sampai 20 ya per kilometer ya, jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja. Macet sekali nih, kenapa ya, biasa macet sini ya. Jadi teman-teman kita lagi di Catu ya, tepatnya di bawah di Padang-Padang. Di sini memang banyak mobil-mobil trek tangki air ini ya, karena
karena tanahnya di sini gersang, jadi mungkin pump sama air tanah mungkin masih agak susah ya. Sehingga kebanyakan tempat usaha di sini memanfaatkan ini mobil tangki air ini untuk memenuhi kebutuhan perairan mereka. Bikin macet ini, sulit kalau kayak begini. Oh ini ada, lah gimana ini? Dia parkir kah mobil? Oh, ke mobil parkir tengah jalan. SIM-nya jelas bukan dari SIM resmi itu kayaknya. Nah, tadi kita sudah bicara kapasitas baterai, sistem cas, dan sistem ini ya, kepemilikan dan pembayaran baterai. Ya, jadi kesimpulannya kapasitas baterai itu dinilai dari kWh yang merupakan perkalian dari voltase dan arus. Sistem pengecasannya ada 3 sistem yang kebanyakan ya, yaitu sistem cas di motor, cabut dan cas di luar, serta tukar baterai. Ketiga, sistem pembayarannya ada yang di kepemilikan dan yang sewa. Nah, mungkin yang terakhir jenis baterai ini sebenarnya nggak perlu dibahas. Jenis baterai sekarang ada 2, SLA sama lithium. SLA itu aki kering ya, silver acid, dan LiFePO 4 adalah lithium fosfat 4. Benar ada lagi yang lebih baru, tapi saya masih belum paham. Kayaknya ada di Gova mungkin ya. Oke. Dan apa ya? Kalau SLA itu sudah saya bahas ya sebelumnya. SLA ini ya memang versi lama, versi kunonya ya. Saya sangat tidak menyarankan teman-teman membeli motor listrik yang sistem baterai SLA. Karena ya kekurangannya masih sangat kalah lah, sudah sangat kalah lah dibanding lithium, baik dari segi kapasitas, safety, dan ini ya unggul. Sayurin deh ya, sama kuahnya, tempe deh. Ya, kasih ya. Nah, panas-panas ini ya pengen es krim. Ada minimarket sampingnya, BFG enak banget. Kita juga ada sih minimarket. Aduh, apa lagi ini? Upsi. Ya. Nah, motor listrik kuat nanjak nggak? Kita coba ya. Ini tanjakan Padang-Padang. Nggak seseram Guagong sih, tapi walaupun tidak securam Guagong, tapi ini tanjakannya cukup panjang. Yang saya lihat yang bikin over itu bukan cuma soal tanjakan yang tajam ya, tapi juga tanjakan yang panjang. Nah, itu yang
bikin overheat. Ya walaupun agak tertekan tapi tanjak ya, tanjak apa pelan-pelan, yang penting sampai dengan selamat di atas. Mesti ngebut slow aja, santai, yang penting sampai di atas mesin masih dingin. Nah, mesin tidak panas, indikator mesin panas tidak ada. Nah, kembali ke baterai. Nah, ya jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi belilah motor yang dengan baterai lithium di Evo 4 untuk saat ini. Jadi kalau ada yang lebih baru silahkan dikembangkan. Tapi lagi pasaran sekarang adalah lithium Evo 4 dan SLA Keyframe. Menurut saya sangat worth lah untuk ambil baterai lithium walaupun harganya lebih mahal, secara signifikan lebih mahal. Walaupun cuma untuk jarak-jarak dekat ya. Kan ada yang bilang kalau SLA jarak dekat aman, SLA aja, cuma untuk jarak jauh menurut saya tetap aja jarak dekat pun akan pakai lithium. Nah, gimana nih bincang-bincang motor listriknya, membawa inspiratif kan? Mungkin teman-teman yang lagi ragu oleh ke motor listrik, mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita ini jadi lebih yakin ya untuk beralih ke motor listrik, dan ya menjawab keraguan tentang memilih motor listrik yang mana. Nah, kita sudah ada ya, saya bantu kasih lihat cara-cara pilihnya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah menyaksikan dan nonton sampai akhir, dan yang sama ini udah komen-komen. Sekali lagi saya apresiasi ya untuk subscribe-nya, like, komen, dan share-nya. Oke, selamat siang, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Go Green.